Angin malam menembus baju tipis, membawa aroma lumpur basah dan rumput yang baru disiram hujan sore tadi. Jam dinding di pos ronda baru saja lewat 11 malam ketika Bowo menepuk bahu Tony. "Ayo, sekarang aja. Habis hujan gini belut keluar semua." Tony mendengus. "Gak takut, W.O.?" Katanya sawah belakang Randu itu suka ada yang lewat kalau malam. "Ah, cuma omongan orang tua," jawab Bowo santai, sambil mengangkat ember kosong. "Kita cuma cari belut, bukan nyari setan." Sigit dan Doni ikut tertawa kecil, walau dalam hati keduanya merasa ragu. Tapi malam itu udara dingin terasa segar, dan adrenalin muda membuat rasa takut mudah ditepis. Mereka berjalan berempat melewati jalan setapak desa, membawa lampu petromak yang bergoyang lembut. Cahaya kuningnya menyorot kabut tipis yang mulai turun dari perbukitan. Di kejauhan, suara kodok bersahutan dari arah persawahan. Ketika mereka melewati rumah-rumah terakhir di pinggir desa, seorang kakek yang sedang duduk di teras menatap mereka. "Mau kemana malam-malam, nak?" "Cari belut, kek. Habis hujan, lumayan buat lauk besok," jawab Bowo ramah. Kakek itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kabut udah turun, jangan lama-lama di sana. Kadang orang suka salah lihat jalan pulang." Mereka hanya tertawa kecil dan melangkah pergi. Tapi ucapan itu sempat terngiang di telinga Doni, terutama kata, "salah lihat jalan." Semakin jauh mereka berjalan, suara desa menghilang, digantikan gemericik air irigasi dan desir angin di batang padi. Langit gelap pekat, hanya sisa cahaya bulan yang memantul di genangan air. Bowo menyalakan petromak lebih terang. "Nah, ini tempatnya. Banyak lubang belut di sini," katanya sambil menancapkan ember di tanah. Mereka mulai bekerja. Sigit menancapkan joran bambu, Tony menggali lumpur dengan tangan, Doni memegang senter ponsel untuk membantu melihat. Awalnya terasa biasa, dingin, berlumpur, tapi menyenangkan. Hingga Sigit tiba-tiba berhenti menggali. "W.O., tadi kamu di sana?" Bowo menoleh. "Di mana?" "Di pematang sebelah, barusan aku lihat kayak ada orang berdiri." Mereka semua menatap ke arah yang dimaksud. Hanya padi setinggi pinggang yang bergoyang perlahan. Tak ada siapapun. Tony menyorot senter, tapi cahaya terpantul kabut, menimbulkan bayangan samar menyerupai sosok manusia. "Ah, itu bayangan padi, Git," kata Bowo sambil tertawa kecil. "Udah, lanjutin aja." Mereka mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan mencari belut. Namun sesekali, Tony merasa seperti ada suara langkah kecil di seberang sawah. Plok, plok, plok. Pelan, tapi teratur, seperti seseorang berjalan di lumpur. "Dengar gak?" bisiknya. Bowo hanya menjawab tanpa menoleh, "Angin kali." Tapi di antara desir angin, terdengar samar seperti napas, panjang dan berat. Tony menelan ludah. Ia menyorotkan senter sekali lagi ke arah barisan padi yang bergoyang. Dan jantungnya seketika berdegup kencang. Sekilas, hanya sepersekian detik, ia melihat seorang wanita berdiri di antara padi. Rambutnya panjang, wajahnya pucat keabu-abuan, dan bajunya basah menempel di tubuh. Tatapannya kosong. Begitu Tony memejamkan mata dan menatap lagi, sosok itu sudah hilang. "Ada apa, Ton?" tanya Doni melihat wajahnya yang pucat. Tony tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah padi itu, mulutnya terbuka tanpa suara. Bowo menghampiri dan menepuk bahunya. Kenapa? Lo lihat apa?" Tony menggeleng pelan. Gak apa-apa. Kayak ada orang aja tadi." Semua kembali terdiam. Tapi kali ini, tak ada yang berani bercanda lagi. Suara malam mendadak terasa terlalu sunyi. Hanya ada angin lembab, bau lumpur, dan gema langkah mereka sendiri. Yang kadang terdengar, seperti dilangkahi oleh langkah lain di belakang mereka. Malam masih panjang.
Tapi sesuatu di sawah itu sudah memperhatikan mereka sejak awal. Malam kian larut. Kabut turun perlahan dari arah hutan bambu, menutupi sebagian pematang sawah. Cahaya petromak yang kuning bergetar di tengah udara lembab, membuat bayangan padi tampak menari-nari seperti siluet manusia yang bergoyang. Udah hampir 2 jam, hasil cuma segini, keluh Doni sambil menunjuk ember berisi 3 ekor belut kecil. Biasanya udah dapat banyak kalau jam segini. Bowo menjawab tanpa menoleh, sabar. Tadi suara air di sebelah sana agak ramai. Mungkin banyak lubang di situ. Mereka berpindah ke petak lain, lebih dalam ke arah sawah yang lebih rendah. Tanahnya makin lembek, kaki tenggelam hampir sampai betis. Sigit menyalakan rokok, tapi ujungnya basah, tak mau menyala. Kok sunyi banget, ya? Katanya pelan. Biasanya banyak kodok. Bowo menengadah, menatap langit yang tertutup kabut. Mungkin karena dingin. Tapi Tony tahu, bukan cuma dingin yang membuat sunyi terasa berat. Udara malam itu seperti berhenti. Bahkan jangkrik pun tak berbunyi. Ketika mereka mulai menggali lagi, Tony menoleh tanpa sadar, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di pematang seberang, sekitar 5 meter dari mereka, ada seseorang berdiri. Tinggi, kurus, rambut panjang, baju putih kusam. Ia berdiri membelakangi mereka, seolah sedang menatap ke arah hutan. "W.O., ada orang," bisik Tony pelan. Semua menoleh. Bowo memicingkan mata. "Mana?" "Itu, di ujung sana." Doni mengangkat petromak lebih tinggi, dan cahaya kuning menyapu kabut. Sosok itu masih ada, diam. Tak bergerak sedikit pun. Sampai tiba-tiba kepalanya miring perlahan, seperti menoleh ke arah mereka. "Astagfirullah," Sigit mundur 1 langkah, suaranya gemetar. Bowo cepat-cepat menurunkan lampu. "Udah, jangan disorot. Bisa aja orang lewat." Tapi nada suaranya sendiri tidak meyakinkan. Kabut makin tebal. Saat cahaya petromak bergetar lagi, sosok itu sudah hilang. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya bekas lumpur terinjak di pematang yang basah. Mereka diam cukup lama, hanya suara napas dan air menetes dari padi. Tony mencoba menertawakan ketakutannya, tapi suaranya serak. "Heh, mungkin bayangan lampu tadi, ya?" Bowo menatapnya sekilas. "Udah, cari 1-2 belut lagi, habis itu kita pulang." Namun setiap kali mereka menunduk ke lumpur, ada rasa seperti sedang diawasi. Sigit bahkan beberapa kali menoleh cepat karena merasa ada yang berjalan di belakangnya. Tapi setiap kali ia lihat, hanya padi yang bergoyang pelan. Setengah jam kemudian, kabut menutupi hampir seluruh sawah. Lampu petromak mereka jadi satu-satunya cahaya yang tersisa, kecil, berputar di tengah kabut tebal. Doni menunduk, mencuci tangannya di genangan air. Tapi saat ia melihat pantulan wajahnya di air itu, ada wajah lain muncul di sebelahnya. Wajah seorang wanita, pucat dan basah, dengan mata kosong menatap langsung ke arah Doni dari balik air. "Wai, ada di air," teriak Doni sambil mundur, terpeleset ke lumpur. Lampu bergoyang keras, hampir jatuh. Bowo segera membantu Doni berdiri. "Kenapa, Don?" Doni menunjuk ke air, tapi pantulan itu sudah tak ada. Cuma air yang bergelombang karena langkah mereka sendiri. Tadi ada muka orang, W.O., di air, sumpah." Sigit menatapnya, wajahnya tegang. "Udah, jangan ngaco. Gak lucu." Tapi nadanya terdengar lebih seperti menahan takut daripada marah. Bowo menghela napas panjang, mencoba berpikir logis. Mungkin bayangan sendiri, Don. Airnya mantul dari lampu petromak. "Udah, pulang aja. Udah malam." Semua setuju. Mereka membereskan peralatan, memasukkan belut ke ember, dan mulai berjalan ke arah jalan desa. Namun saat mereka melangkah naik ke pematang,
Tony yang paling belakang tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah tempat mereka tadi menggali. Dan di sana, di tengah kabut dan genangan air, wanita itu berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Rambutnya basah menempel di wajah, dan kepala itu perlahan miring ke kanan, lalu ke kiri, seolah sedang memperhatikan mereka satu persatu. "Wo, cepet jalan," teriak Tony dengan suara nyaris pecah. Mereka semua menoleh, tapi sebelum sempat melihat apapun, Tony sudah berlari lebih dulu, terengah-engah. Langkah-langkah mereka berpadu dengan bunyi plok-plok di lumpur, dan di antara napas panik, terdengar samar. Suara tawa perempuan, pelan, melengking, memanjang di balik kabut. Mereka akhirnya berlari tanpa menoleh. Tapi di tengah kabut itu, suara langkah kelima masih terdengar mengikuti. Lambat, berat, dan pasti. Kabut kini begitu tebal hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Cahaya petromak di tangan Bowo hanya membuat dinding kabut di depan mereka berpendar kekuningan. 4 bayangan berjalan cepat di pematang yang licin, terengah-engah, tak ada yang bicara. Tony sesekali menoleh ke belakang. Nafasnya berat, dada naik turun cepat. "Sumpah, Wo, tadi gue lihat jelas. Mukanya dekat banget." "Udah diam aja dulu," sahut Bowo cepat, suaranya tegang. "Jangan nengok, fokus jalan." Mereka menuruni pematang ke petak sawah berikutnya, mencari arah pulang lewat suara air irigasi kecil di ujung. Namun setiap beberapa langkah, terdengar suara lain, langkah pelan di belakang mereka. Plok, plok. Ritmenya tak sama dengan langkah mereka, seolah ada orang lain berjalan mengikuti. Doni menelan ludah, menoleh cepat, tapi tak melihat apapun. "Gue dengar langkah, sumpah." Sigit langsung memotong, "Udah, gak usah didengerin. Sawah begini banyak pantulan suara." Namun kalimatnya nyaris bergetar. Ia sendiri mulai kehilangan arah. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah hutan bambu, membuat petromak hampir padam. Dalam 1 detik ketika cahaya redup, Tony berteriak. "Itu di depan." Semua spontan berhenti. Di depan, tepat di tengah jalan pematang sempit, ada sosok wanita berdiri diam. Bajunya basah menempel, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Ia menunduk, tapi bahunya bergerak naik turun seperti sedang menangis pelan. "Astagfirullah," gumam Sigit, mundur perlahan. Bowo menyorot petroma ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi perlahan, dari rambut yang menutupi wajah, keluar suara napas berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Bu, siapa?" panggil Bowo pelan, setengah berharap itu hanya orang tersesat. Tak ada jawaban. Sosok itu diam, sampai tiba-tiba kepalanya terangkat sedikit, dan satu mata terlihat di balik rambut, menatap lurus ke arah mereka. Cahaya lampu bergoyang, lalu padam. Gelap. Hanya senter ponsel Doni yang masih hidup, cahayanya bergetar karena tangannya gemetar hebat. "Jalan, Wo, jalan," katanya dengan suara hampir menangis. Mereka melangkah mundur, tapi suara lumpur di depan malah makin dekat. Langkah wanita itu terdengar jelas sekarang. Plok, 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 disertai suara kain basah diseret di lumpur. Bowo menyalakan ulang petromak dengan tangan gemetar. Seketika cahaya menyala, dan sosok itu sudah hanya berjarak 2 meter dari mereka. Wajahnya pucat, matanya membelalak, dan mulutnya terbuka sedikit seperti ingin bicara. Tapi yang keluar hanya suara lirih, serak, seperti angin menembus tenggorokan kosong. "Pulang!" Doni berteriak keras, menjatuhkan ponsel ke lumpur, lalu berlari sekuat tenaga. Yang lain langsung ikut tanpa pikir panjang. Suara air dan lumpur beradu dengan napas mereka yang memburu. Namun suara langkah kelima tetap terdengar di belakang. Bukan berlari, tapi berjalan cepat, ritmenya berat dan konsisten, mengikuti dari jarak yang selalu sama. Beberapa kali Tony terpeleset. Sekali, ia sempat menoleh dan menyesal. Di balik kabut, di antara batang padi,
wanita itu berlari sekarang, dengan gerakan patah-patah, kepalanya miring, rambut terurai ke segala arah. Matanya hitam, kosong, tapi tetap menatap lurus pada mereka. "Jangan nengok! Cepat!" teriak Bowo. Mereka berlari menembus kabut, melewati genangan air, menabrak batang padi yang belum dipanen. Suara tawa perempuan itu mulai terdengar jelas, memantul di udara lembab, panjang dan serak seperti dari banyak arah sekaligus. Tony hampir menangis. "W.O., dia ngikutin, W.O." Gue dengar suaranya di kuping. Tapi Bowo tak menjawab. Ia hanya berlari, menggenggam petromak yang hampir padam. Akhirnya mereka melihat cahaya samar, lampu rumah di pinggir sawah. Empat-empatnya langsung menuju ke sana tanpa pikir panjang. Begitu kaki mereka menginjak tanah keras jalan desa, Bowo berhenti dan menoleh untuk memastikan. Kabut di belakang mulai menipis. Sawah kembali sunyi. Tak ada apa-apa di sana. Tapi tepat sebelum mereka melangkah pergi, dari tengah kabut itu muncul kilatan samar, selembar kain putih yang melambai perlahan, lalu lenyap ke dalam gelap malam. Mereka akhirnya selamat sampai jalan desa. Tapi di balik napas mereka yang tersengal, semua tahu suara langkah itu masih akan terngiang lama di kepala. Angin malam masih terasa menusuk saat mereka tiba di pinggir desa. Bowo meletakkan petromak di tanah, cahayanya sudah tinggal sisa minyak terakhir, berkelip-kelip kecil. Napas mereka masih berat, tubuh penuh lumpur dan air sawah. Tak ada yang bicara. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Gue gak gila kan, W.O.?" tanya Tony lirih. "Gue juga lihat, Ton," jawab Doni cepat. "Itu beneran, bukan bayangan." Sigit hanya diam. Ia menatap ke arah sawah yang kini tenggelam dalam kabut putih pekat. Dari jauh, kabut itu tampak seperti tirai tebal yang menutupi sesuatu, seolah di baliknya masih ada mata yang memperhatikan mereka. Mereka berjalan pulang ke rumah Bowo, yang paling dekat dari situ. Begitu sampai di depan rumah kayu sederhana itu, Bowo langsung membuka pintu, mempersilakan yang lain masuk. Suara lantai kayu berderit saat mereka melangkah. Ibu Bowo belum pulang dari pasar malam, rumah itu gelap dan sepi. Mereka duduk melingkar di ruang depan, menyalakan lampu minyak kecil. Tony masih memeluk lutut, wajahnya pucat. Tadi dia ngomong, "W.O., dia bilang, pulang." "Iya," jawab Bowo pelan. "Gue juga dengar." Mereka semua diam beberapa detik. Lalu suara dari luar rumah membuat mereka serempak menoleh. Plok, plok. Pelan. Teratur. Langkah di atas tanah becek. Sigit berdiri spontan dan menatap ke jendela. "Gak mungkin ada orang di luar jam segini," katanya setengah berbisik. Langkah itu berhenti. Sunyi. Tapi sesaat kemudian, terdengar suara lain, seperti kain basah digesek di dinding rumah. "W.O., bisik Doni, itu di tembok." Bowo menelan ludah, lalu berdiri pelan-pelan. Ia menyalakan petromak lagi dan berjalan ke jendela. Ketika cahayanya menyinari kaca buram, ada bekas telapak tangan di sana, panjang, kurus, dan meneteskan air. Tidak jelas dari mana datangnya. Astagfirullah, Bowo mundur satu langkah, hampir menjatuhkan petromak. Doni langsung mematikan lampu minyak, ruangan jadi gelap. Mereka berempat menatap ke arah jendela. Dari luar, samar terdengar suara perempuan tertawa pelan, jauh tapi jelas. Lalu suara langkah itu menjauh, makin lama makin pelan, lalu hilang sama sekali. Beberapa detik kemudian, hanya tersisa detak jantung mereka sendiri. "Udah. Tidur di sini aja malam ini," kata Bowo akhirnya. "Besok pagi kita balik ke sawah, ambil barang yang ketinggalan, terus langsung lapor ke Pak RT." Semua mengangguk. Tak ada yang berani menolak. Tapi malam belum berakhir. Saat mereka mulai mencoba tidur di ruang depan, suara lain kembali muncul. Kali ini dari atap, seperti sesuatu yang berjalan perlahan di atas genteng.
Setiap langkah diikuti suara tetes air jatuh ke lantai. Bisa jadi tikus, kata Sigit pelan, berusaha menenangkan diri sendiri. Tapi tak ada tikus yang membuat bayangan melintas di langit-langit, menutupi cahaya petromak sesaat. Mereka menatap ke atas. Samar, terlihat ujung kain putih tergantung sebentar dari celah genteng, lalu lenyap lagi ke atas. Sampai subuh tiba, tak ada yang benar-benar tidur. Setiap kali mata mereka mulai terpejam, selalu terdengar suara langkah di luar rumah, atau bayangan melintas di jendela. Ketika fajar mulai menyingsing, kabut di luar belum juga menghilang. Dan dari arah sawah, samar-samar terdengar suara seperti seseorang memanggil. Wow! Wow! Pelan. Lembut. Tapi membuat bulu kuduk berdiri. Mereka hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Semua selamat, tapi ketakutan itu kini berpindah dari sawah ke dalam rumah. Mereka mulai sadar, bukan soal tempatnya yang menyeramkan, tapi tentang sesuatu yang masih terus mengikuti mereka pulang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari sudah naik, tapi kabut tebal belum juga menghilang. Di jalan tanah menuju sawah, keempatnya berjalan perlahan, tubuh masih lelah dan mata sembab karena semalaman tak tidur. Kita cuma pastiin aja, ya, kata Bowo pelan. Ambil ember sama alat, terus pulang. Udah itu aja. Kalau masih ada yang aneh, tanya Doni. Ya udah, tinggalin. Jangan sok penasaran. Tony dan Sigit hanya mengangguk, walau dari wajah mereka jelas masih ada rasa takut yang belum hilang. Begitu sampai di tepi sawah, semua berhenti bersamaan. Tanah di pematang masih basah dan licin, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bekas langkah kaki, panjang, tipis, dan tidak beraturan, membentuk jejak yang menuju ke arah mereka semalam berlari. Jejak itu seperti kaki manusia, tapi tidak berpasangan. Beberapa hanya satu pijakan, lalu berhenti di tengah lumpur tanpa arah lanjutan. Itu bekas kita, kan? Kata Sigit ragu. Gak semua, jawab Bowo perlahan. Yang itu, ia menunjuk ke satu jejak yang menancap dalam, itu gede banget buat ukuran kita. Mereka saling pandang, tak ada yang ingin memastikan. Langkah mereka berlanjut menyusuri pematang, menuju tempat di mana tadi malam mereka pertama kali melihat sosok wanita itu. Kabut mulai menipis, menampakkan sawah yang tampak tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Burung-burung kecil berterbangan, suara air irigasi terdengar lembut. Lihat, gak ada apa-apa, kata Doni mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan atau orang yang nyasar. Namun begitu mereka sampai di titik itu, semua mendadak terdiam. Di tengah sawah, di antara padi-padi yang rebah, ada bekas tanah membulat, seperti seseorang pernah berdiri lama di situ. Tanahnya hitam, lembab, dan di tengahnya ada satu potongan kain putih kecil, menempel di lumpur. Bowo jongkok, menatap kain itu lama. Ia ragu untuk menyentuh, tapi Tony sudah mendekat duluan. Kayak ujung baju, ya? Udah, jangan diambil, kata Bowo cepat. Tapi Tony sudah menariknya sedikit dengan ranting. Begitu kain itu terangkat, terlihat noda coklat kehitaman di ujungnya, seperti lumpur yang menua. Tak ada bau aneh, tapi kain itu lembab, dingin sekali. "Wo," kata Sigit pelan, "itu kayak kain yang dia pakai semalam." "Udah, simpen aja. Kita bawa pulang, kasih ke Pak RT nanti," sahut Bowo, menahan ada suaranya agar tidak terdengar panik. Saat mereka hendak berbalik, angin bertiup pelan dari arah belakang. Kabut menebal lagi tiba-tiba. Dan di sela desir angin, terdengar suara lirih, seperti napas panjang seseorang tepat di dekat telinga. "Kenapa balik lagi?" Tony menoleh spontan, tapi tak ada siapa-siapa. Namun dari sudut pandangnya, di antara padi yang bergerak pelan tertiup angin, sekelebat bayangan putih tampak berdiri jauh di seberang sawah. Tegak, diam, menghadap ke arah mereka. "Wo," suaranya bergetar, "itu, dia lagi."
Bowo menatap ke arah yang sama, tak ada apapun selain kabut dan padi yang berayun. Udah. Ayo. Sekarang juga. Mereka semua berlari kecil ke arah jalan desa, lumpur menempel di kaki, napas memburu lagi. Kain putih tadi diselipkan di saku Bowo, terasa lembab menempel di kulitnya. Begitu mereka keluar dari sawah, kabut langsung terasa memudar. Namun sesuatu membuat mereka berhenti serentak. Suara langkah di belakang, pelan tapi pasti, berjalan di pematang, seolah mengikuti jarak mereka. Plok, plok, plok. Mereka tak menoleh. Hanya mempercepat langkah hingga mencapai jalan desa, baru berani melihat ke belakang. Sawah itu tampak sepi, tapi di titik tempat mereka tadi berdiri, kain putih yang mereka ambil kini tak ada. "W.O., kainnya mana?" tanya Doni lirih. Bowo memeriksa saku. Kosong. Tangannya hanya menyentuh lumpur basah. Tadi masih di sini. Tak ada yang bicara lagi. Mereka hanya berdiri diam, saling memandang dengan wajah pucat. Di belakang mereka, kabut perlahan kembali menelan seluruh hamparan sawah, seolah menutup sesuatu di dalamnya. Mereka semua kembali dengan selamat, tapi sejak pagi itu, setiap kali lewat sawah yang sama, mereka selalu merasa ada seseorang yang berdiri di tengah padi, diam, memandangi dari jauh. Sejak pagi itu, suasana di desa Karangjati berubah. Sawah di belakang rumah Bowo kini jarang dilewati orang. Petani yang biasa berangkat subuh memilih memutar lewat jalan lain, meski harus lebih jauh. Alasannya sederhana, mereka mendengar sesuatu. Malam pertama setelah kejadian, Pak Darto, penjaga sawah yang biasa ronda, pulang dengan wajah pucat. "Aku dengar suara orang nangis," katanya di warung kopi depan musola. Di tengah sawah. Tapi pas disamperin, gak ada siapa-siapa. Orang-orang tertawa canggung, menuduhnya halu karena ngantuk. Tapi malam berikutnya, 2 warga lain juga melapor mendengar hal yang sama. Suara perempuan menangis pelan, kadang diselingi tawa lirih, datang dari arah pematang tempat Bowo dan teman-temannya dulu berlari. Sore itu, Bowo duduk di beranda rumahnya, menatap sawah dari jauh. Langit berwarna jingga, dan kabut tipis mulai naik pelan-pelan dari sela padi. Doni datang membawa kopi dan duduk di sebelahnya. "Gue dengar kabar, warga mau pasang penerangan di sawah belakang," kata Doni. "Bagus kalau gitu. Mungkin biar gak ada yang ngira macem-macem," jawab Bowo tanpa mengalihkan pandangannya. "Tapi, lo masih mikirin itu, ya? Kainnya hilang, Don. Di saku gue gak ada. Gak mungkin jatuh, gue inget banget naruhnya." Doni tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang sama, sawah yang terlihat damai, tapi terasa seperti menyimpan sesuatu di bawah permukaannya. Malamnya, beberapa warga benar-benar menyalakan lampu sorot kecil di tepi sawah. Namun sekitar pukul 9, lampu-lampu itu padam satu persatu, meski kabelnya masih tersambung. Pak Darto, yang memeriksa ke lokasi, bersumpah melihat bayangan putih melintas cepat di antara petak sawah, lalu hilang di balik kabut. "Gue kira kain yang kebawa angin," katanya. "Tapi pas gue senter, bayangannya berhenti, kayak orang berdiri." Kabar itu cepat menyebar. Desa mulai gelisah, tapi anehnya, tak ada yang benar-benar berani menelusuri sawah itu malam-malam lagi. Keesokan harinya, Bowo, Tony, Sigit, dan Doni dipanggil Pak RT. Mereka duduk di balai desa kecil dengan wajah tegang. "Kalian anak muda harus jujur," kata Pak RT. "Apa kalian main-main di sawah malam itu?" "Enggak, Pak. Kami cuma nyari belut," jawab Bowo cepat. "Terus kalian lihat apa?" "Orang, Pak. Tapi gak jelas mukanya. Waktu disenter, dia ngilang di kabut." Pak RT menarik napas panjang. Sekarang warga takut. Tiap malam ada yang dengar suara dari sawah. Ada yang ngira maling, tapi gak pernah kelihatan. "Mungkin cuma pantulan suara, Pak," sahut Sigit mencoba logis.
Kabut bikin bunyi nyebar aneh. Pak RT menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin. Tapi anehnya, semua yang dengar bilang suaranya sama. Perempuan, nadanya kayak manggil. Malam itu, Bo tak bisa tidur. Sekitar pukul 2, ia terbangun karena suara air menetes di luar jendela. Saat menoleh, ia melihat bekas telapak tangan basah di kaca, sama seperti malam pertama setelah kejadian. Tubuhnya kaku. Perlahan, ia berdiri, membuka tirai. Di luar, kabut menutupi hampir seluruh halaman. Tapi samar, di ujung pematang, ada bayangan perempuan berdiri, menatap ke arah rumah. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah. Bo menutup tirai cepat-cepat, mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Tapi suara dari luar terdengar jelas di antara desis angin. Bowo. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan orang yang dikenal. Pagi harinya, Bowo menceritakan semuanya pada teman-temannya. Tak ada yang menertawakan. Mereka semua tahu kini, sosok itu bukan hanya bayangan di sawah. Ia seolah mengikuti mereka, memperlihatkan diri hanya pada yang pernah melihatnya dulu. Berarti bukan cuma di sawah, W.O., kata Doni dengan suara pelan. Iya. Sekarang dia tahu di mana kita tinggal. Keheningan turun di antara mereka. Di luar, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah, samar, tapi cukup untuk membuat mereka kembali merinding. Teror itu kini bukan hanya di sawah, tapi sudah menjadi bagian dari malam-malam desa Karangjati. Tak ada yang tahu siapa perempuan itu, tapi semua sepakat. Suara dari tengah kabut kini terdengar makin dekat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sawah belakang desa Karangjati kembali ramai. Tapi bukan karena panen atau kerja bakti, melainkan karena ronda besar-besaran. Pak RT memutuskan tak bisa lagi diam setelah terlalu banyak warga mengaku mendengar atau melihat sesuatu di sawah. 15 orang laki-laki berkumpul di tepi sawah membawa senter, petromak, dan bambu panjang. Di antara mereka ada Bowo, Doni, Sigit, dan Tony. Wajah tegang tapi tak ingin dianggap penakut. Kita bagi 2 kelompok, kata Pak RT. Satu ke arah barat, satu ke timur. Gak usah macem-macem, cukup jalan sampai ujung pematang, terus balik. Kalau ketemu sesuatu, gimana, Pak? Tanya salah satu warga. Lihat dulu. Bisa jadi orang usil. Jangan langsung panik. Bowo menatap hamparan sawah di depan. Kabut mulai naik lagi dari parit kecil. Suara kodok bersahut-sahutan, tapi tak ada angin sama sekali. Udara seolah padat, berat. Kelompok Bowo berjalan di jalur timur, mengikuti pematang sempit. Lampu senter menyorot padi-padi yang bergoyang pelan, membentuk bayangan bergerak di antara kabut. Semua diam. Tak ada yang bicara, hanya langkah pelan dan suara, plok, plok, dari lumpur. Sigit berjalan paling belakang. Beberapa kali ia menoleh, merasa seperti ada yang mengikuti di barisan terakhir. Ton, bisiknya, tadi lo denger langkah tambahan gak? Apaan sih, Sik? Suara lo aja kali mantul, jawab Tony setengah kesal, tapi suaranya juga gemetar. Mereka terus berjalan hingga sampai di tengah petak sawah paling luas, tempat di mana dulu mereka melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Cahaya petromak menyorot kabut putih yang menggantung rendah, hampir menyentuh permukaan air. Tiba-tiba, dari arah sebelah barat, terdengar teriakan seseorang. Astagfirullah. Ada orang. Semua spontan menoleh. Dari kejauhan terlihat cahaya senter bergoyang-goyang panik. Pak RT yang memimpin di barisan barat berteriak. Cepat ke sini. Cepat. Bowo dan kelompoknya berlari menyusuri pematang sempit, lumpur memercik kemana-mana. Begitu sampai di titik itu, mereka melihat 3 warga berdiri pucat menatap ke arah tengah sawah. Tadi ada yang berdiri di situ, kata salah satu dengan napas tersengal. Cewek, pakai baju putih. Dia ngelihatin kita.
Semua menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk. Kosong. Hanya padi rebah dan kabut yang berputar pelan. Mungkin pantulan kabut, kata Pak RT, berusaha terdengar tenang. Atau kain. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, cahaya senter Doni menangkap sesuatu di antara batang padi, sepasang kaki. Putih pucat, berdiri diam, hanya terlihat dari lutut ke bawah. Pak, itu, suaranya pelan, gemetar. Semua spontan menyorot ke arah yang sama. Kaki itu bergerak pelan mundur, lalu hilang ke balik kabut. Senter-senter segera diarahkan, tapi tak terlihat siapapun. Angin tiba-tiba bertiup, membuat petromak bergoyang. Dan dari arah yang sama, terdengar suara perempuan tertawa kecil, lirih, terputus-putus, seperti dari banyak arah sekaligus. Beberapa warga mundur. Udah. Balik dulu. Balik, teriak Pak RT akhirnya. Mereka semua berlari kembali ke tepi sawah. Namun begitu sampai di jalan desa, Bowo menoleh sekilas ke belakang dan membeku. Di tengah kabut, ada sosok berdiri di pematang, jauh tapi jelas. Wanita berambut panjang, pakaiannya basah menempel di tubuh, kepalanya sedikit miring. Dan tangan kirinya terulur ke depan, seperti sedang menunjuk ke arah mereka. Bowo memejamkan mata, mengucap istighfar pelan. Ketika ia buka mata lagi, kabut sudah menutup seluruh pemandangan. Sosok itu lenyap. Setibanya di balai desa, semua warga berkumpul. Suasana hening. Tak ada yang saling pandang. Pak RT hanya berkata pelan, "Mulai malam ini, gak ada yang ronda di sawah dulu. Biar besok kita bahas bareng kepala dusun." Bowo dan teman-temannya pulang dengan langkah berat. Dalam hati, mereka semua tahu, apapun yang terjadi malam itu, bukan halusinasi. Terlalu nyata. Terlalu dekat. Malam itu menjadi pembicaraan seluruh desa. Tak ada korban, tak ada yang terluka. Tapi setiap orang yang ikut ronda sepakat. Di antara kabut dan padi, ada sesuatu yang benar-benar berdiri di sana. Sudah 3 hari berlalu sejak ronda malam itu. Sawah Karangjati kembali sunyi, tapi bukan karena aman, melainkan karena tak ada satupun warga yang berani ke sana setelah maghrib. Bahkan yang biasanya memancing di parit pun kini memilih menunggu pagi. Bowo, Doni, Sigit, dan Tony duduk di pos ronda sore itu. Langit merah keemasan, angin membawa bau lumpur dan jerami basah dari arah sawah. Mereka berbicara pelan, seolah takut kalau suaranya terlalu keras bisa memanggil sesuatu. "Kau sadar gak, Bau?" kata Doni, menatap jauh ke arah barat. "Kalau cewek itu selalu muncul di tempat yang sama. Di pematang yang rebah itu." Bowo mengangguk pelan. "Iya. Dulu di situ juga, pas pertama kita nyari belut." Tony menimpali, "Tapi gak mungkin orang, kan? Udah dicek, gak ada jejak, gak ada kain, gak ada apa-apa." "Ya gak usah dicari tahu," kata Sigit lirih. "Kadang yang kayak gitu cuma mau dilihat, bukan diganggu." Mereka semua terdiam. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, memantul pelan di antara pohon bambu. Sekilas, suasananya tenang. Tapi setiap kali angin berhembus, mereka merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah sawah, meski tak ada satupun yang menoleh untuk memastikan. Keesokan paginya, Pak RT datang ke rumah Bowo. Ia membawa kabar dari kepala dusun. Mulai malam nanti, jalur sawah akan dipasangi lampu jalan sampai ke parit besar. "Biar orang gak takut lewat," katanya. "Kalau terang, insya Allah aman." Sore itu, beberapa warga bekerja menancapkan tiang bambu dan menarik kabel seadanya. Sambil memegang senter, Bowo membantu memasang lampu terakhir di ujung pematang. Begitu bohlam dinyalakan, cahaya kuning hangat menyebar ke permukaan padi yang basah. "Lihat," kata Tony pelan, "gak semenyeramkan waktu gelap, kan?" "Iya," jawab Bowo. "Tapi tetap aja, rasanya kayak dia masih di situ."
Mereka tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak enak di dada. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian, mereka berani berjalan melewati sawah lagi. Hanya berdua, Bowo dan Doni, membawa senter kecil. Langit malam tampak jernih. Bintang bertaburan. Sawah yang dulu terasa angker kini diterangi bohlam-bohlam kuning yang berderet seperti kunang-kunang besar. Namun, semakin mereka melangkah, semakin sunyi suasananya. Tak ada kodok, tak ada jangkrik. Hanya suara langkah mereka sendiri. Mereka sampai di pematang yang dulu rebah. Bowo berhenti, memandang ke titik itu, lumpur sudah kering, padi mulai tumbuh lagi. Doni menyorotkan senter ke arah seberang. Gak ada apa-apa, kan? Enggak, jawab Bowo pelan. Baguslah. Doni tersenyum, tapi senyum itu langsung hilang saat terdengar suara, ples, ples, pelan dari parit di dekat mereka. Seperti seseorang sedang melangkah di air dangkal. Mereka berdua menyorot ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika Doni memutar tubuhnya, ia terpaku. Bayangan perempuan terlihat samar di balik cahaya lampu jalan, berdiri di ujung pematang, hanya beberapa meter dari mereka. Rambutnya panjang, wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya diam, tak bergerak sedikit pun. Bau, suara Doni nyaris tak keluar. Lo lihat gak? Lihat. Apa itu orang? Gak tahu. Jangan deketin. Sosok itu perlahan memiringkan kepala. Gerakannya pelan, tapi membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu, lampu di ujung pematang berkedip, padam sejenak, dan saat menyala lagi, sosok itu sudah tidak ada. Mereka berlari secepat mungkin menuju jalan utama, napas memburu, senter hampir terjatuh. Begitu sampai di pos ronda, mereka baru berhenti, terengah-engah. Dia masih di sana, kata Bowo lirih. Doni mengangguk, wajahnya pucat. Tapi kita gak akan cerita ke orang. Cukup kita aja yang tahu. Bowo menatap ke arah sawah yang kini kembali gelap sebagian. Cahaya lampu berkelip, seolah ada bayangan yang sesekali melintas di depannya. Namun ia tidak lagi ingin memastikan. Sejak malam itu, warga tak pernah lagi melihat sosok itu secara jelas. Hanya sesekali orang mendengar langkah di pematang, atau bisikan di antara padi yang bergoyang pelan. Tapi tidak ada yang hilang, tidak ada yang celaka. Semua tetap hidup, hanya sedikit lebih berhati-hati. Sawah itu kini seperti biasa saja, tempat orang mencari belut, memancing, atau menanam padi. Namun, setiap kali malam tiba dan kabut turun perlahan, beberapa orang masih bersumpah melihat bayangan putih berdiri di pematang. Dia menatap arah desa, seakan menunggu sesuatu yang tak pernah benar-benar selesai. Semua kembali selamat, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa setiap kali angin bertiup dari arah sawah, terdengar suara langkah pelan di lumpur, seperti seseorang masih berjalan di antara mereka.